Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Di Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang cara memilih lensa untuk pemula. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang cara memilih kamera untuk pemula, juga memilih kamera baru atau second, kemudian memilih kamera untuk YouTuber pemula, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memilih lensa yang tepat untuk para fotografer ataupun videografer pemula. Pada intinya, saya akan membahas tentang jenis lensa, sehingga nanti kalian bisa menentukan sendiri lensa apa yang kalian butuhkan untuk kebutuhan foto atau video kalian. Intinya kita harus mengerti dulu tentang jenis-jenis lensa. Pada dasarnya, lensa itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah lensa zoom, yang kedua adalah lensa fix. Yang pertama kita bahas dulu tentang lensa zoom. Lensa zoom ini maksudnya adalah lensa yang bisa di zoom. Intinya seperti itu. Biasanya lensa zoom ini memiliki focal length yang variatif, artinya bisa wide dan bisa juga ngezoom. Tapi ada juga lensa zoom yang tele, artinya lensa zoom yang memang diperuntukkan untuk memfoto sesuatu objek yang jaraknya jauh. Contohnya adalah lensa zoom yang paling sering kita jumpai di pasaran adalah lensa 1855. Biasanya ini adalah lensa kit, yang artinya lensa kit itu adalah lensa yang bundling dengan kameranya. Biasanya ada body, kemudian ada lensa. Itu biasanya namanya lensa kit. Kita mengatakan lensa kit artinya lensa bawaan kitnya atau lensa bawaan bodinya. Itu namanya lensa kit. Dan rata-rata lensa kit itu adalah lensa zoom. Kalau di DSLR itu biasanya yang sensor APS-C itu 1855. Artinya memiliki focal length 18 sampai 55. Kemudian ada juga lensa zoom kalau di Micro Four Third itu 1260. Mungkin masih ada teman-teman yang bingung apa maksud dari focal length. Sederhananya seperti ini. Semakin kecil nilai milimeter focal length, contohnya tadi 1260 mm, kalau kita set lensa tersebut di angka 12 mili, dia semakin wide. Artinya, objek yang didapat, frame yang masuk ke dalam sensor itu semakin lebar. Semakin dia tinggi milimeternya, artinya semakin ngezoom dan objek terasa lebih dekat. Kemudian lensa berikutnya adalah lensa fix atau lensa prime. Lensa fix ini artinya memiliki focal length yang fix atau hanya satu focal length saja. Contohnya seperti ini hanya memiliki focal length di 25 mm. Artinya dia tidak bisa ngezoom, tidak bisa lebih dari 25 mm atau kurang dari 25 mm. Kebetulan di semua kamera saya menggunakan lensa fix. Nanti saya akan beritahu alasannya. Sampai di sini teman-teman sudah mengerti ataupun sudah paham tentang lensa zoom dan lensa fix. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari lensa zoom dan lensa fix. Lensa zoom memiliki kelebihan yaitu bisa di zoom. Artinya ketika kita ingin memotret sesuatu, kita tidak perlu maju atau mundur karena kita bisa menyesuaikannya di lensa. Kita tinggal putar lensanya, tinggal menyesuaikan frame yang kita butuhkan. Misalnya tadi lensa 1260, kalau mau ngambil wide kita tinggal putar di 12. Kemudian kalau kita mau mengambil objek yang sedikit jauh, kita bisa putar di 60 mm. Tetapi kekurangannya biasanya adalah lensa zoom tidak memiliki bukaan yang lebar. Artinya cahaya yang dibutuhkan itu jauh lebih besar atau jauh lebih banyak daripada lensa yang memiliki bukaan yang lebar. Biasanya lensa zoom ini memiliki bukaan mulai dari f4. Ada juga sih sebenarnya lensa zoom yang memiliki f2,8 ataupun lensa zoom yang memiliki f1,8. Tapi harganya cukup mahal dan cukup fantastis juga. Contohnya adalah lensa zoom punya Sigma, lensa zoom 1835 mili dengan bukaan f1,8. Nah, jadi dia mulai dari 18 mili sampai 35 mili itu bukaan f1,8. Tapi harganya cukup lumayan. Dan itu hanya tersedia di sensor APS-C, tidak tersedia di sensor full frame. Kemudian yang kedua adalah lensa fix atau lensa prime. Nah, kelebihan lensa ini biasanya memiliki bukaan yang lebar. Biasanya start di f1,8, ada juga yang f1,4. Kalau seperti lensa saya ini f1,4, lensa yang saya pakai sekarang untuk merekam ini f1,7, ada juga yang f1,2, bahkan ada yang f0,95 untuk Micro Four Third ya. Nah, jadi
Jadi biasanya lensa fix ini memiliki bukaan yang lebar sehingga untuk kemampuan low light-nya itu cukup baik. Karena semakin lebar bukaannya, maka semakin sedikit cahaya yang dibutuhkan. Efeknya adalah semakin lebar bukaan, maka akan semakin bokeh hasil dari lensa tersebut. Namun kekurangannya adalah lensa fix ini karena hanya memiliki satu focal length, jadi kita tidak bisa menyesuaikan frame kita pada saat kita motret. Kita tidak bisa mutar-mutar lensa kita untuk jauh dekat, sehingga fotografer sendiri yang harus maju atau mundur untuk menyesuaikan frame yang kita inginkan. Tapi untuk mengantisipasi itu, lensa fix terdiri dari berbagai macam focal length. Ada yang wide, ada yang portrait, ada juga yang tele. Contohnya yang wide itu kalau di Lumix ada 7 mili misalnya. Kemudian yang saya pakai ini sekarang adalah 15 mili. Menurut saya ini cukup wide. Kemudian ada juga yang 25 mili yang cocok untuk portrait, ada juga yang 42,5 mili, ada juga yang 85 mili dan seterusnya sampai yang bisa kita pakai untuk kebutuhan yang sudah masuk ke dalam kategori lensa tele walaupun fix focal length. Untuk harganya juga sangat bervariasi. Lensa fix ada yang murah, ada juga yang mahal, tergantung bukaan dan kualitas. Semakin lebar bukaannya biasanya semakin mahal, apalagi lensa tersebut memiliki lisensi ataupun merek yang memang sudah cukup teruji kualitasnya. Begitu juga dengan lensa zoom, ada juga yang murah, ada juga yang mahal, tergantung merek dan kualitas, kemudian bukaan yang disediakan. Tapi tenang saja, biasanya di setiap lini lensa itu tersedia varian harga yang murah dan yang mahal. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget kita. Selain itu juga, untuk memilih lensa, kita memiliki pilihan di merek di luar kamera kita, atau biasa disebut dengan third party. Artinya kalau sekarang saya memiliki kamera Lumix, saya bisa memilih varian lensa lain seperti Sigma, Olympus, Zhongyi, CCTV, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk dipasangkan pada bodi kamera kita. Jadi biasanya third party itu yang murah itu tidak mendukung autofocus. Tapi ada juga third party yang mahal, tidak autofocus, tapi karena kualitasnya bagus jadinya cukup mahal juga. Contohnya adalah lensa merek Laowa, mungkin itu yang wide-nya 7 mili, bukaan f2,8 kalau saya tidak salah, itu cukup mahal juga dan tidak support autofocus. Tapi karena kualitasnya yang cukup baik, maka harganya juga relatif mahal. Jadi sebenarnya harga ini tidak bisa kita klasifikasikan kalau lensa fix itu murah, kemudian lensa zoom itu mahal. Jadi bervariasi tergantung kualitas dan merek juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menentukan lensa yang tepat untuk kita? Pertama kali, kalau teman-teman sudah melihat video cara menentukan atau cara membeli kamera yang tepat untuk pemula, pastinya kita sudah memiliki tujuan ketika kita memiliki kamera itu. Kita sudah tahu kita akan memotret apa, kemudian memilih genre apa, sehingga berbagai jenis foto itu juga memiliki kebutuhan lensa yang berbeda-beda. Misalnya kalau landscape, pasti kita harus memilih lensa yang wide atau memiliki focal length yang lebar. Artinya kita harus memilih nilai focal length yang sekecil-kecilnya. Misalnya kalau di MFT 7 mm atau kalau di full frame itu di 16 mili, kemudian di APS-C itu mungkin di 18 mili. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis foto atau video apa yang akan kita hasilkan. Kalau saya pribadi, karena saya lebih banyak menggunakan video dan saya juga senang dengan efek bokeh, saya memilih lensa fix. Karena alasannya, saya sering bekerja di tempat yang memiliki cahaya yang minim, kemudian saya juga mengejar bokeh karena saya rata-rata sering membuat sebuah film pendek dan cinematic wedding yang menurut saya bokeh itu perlu. Sebenarnya bisa saya ambil lensa zoom, tapi karena rata-rata dengan budget yang saya memiliki bukaan yang cukup sempit, contohnya di f4 itu menurut saya sudah cukup sempit ya, sehingga harus memiliki ketersediaan cahaya yang cukup, maka minimal saya harus f1,7 lah untuk di Micro Four Thirds. Jadi intinya teman-teman juga harus memperhatikan jenis lensa yang akan teman-teman pakai. Kesalahan yang sering dilakukan oleh fotografer pemula ataupun videografer pemula adalah salah membeli lensa sehingga hasil yang didapatkan itu tidak maksimal. Karena mungkin mereka terbiasa melihat foto yang bokeh, kemudian foto yang terang, sehingga yang biasanya diambil dengan lensa fix. Tapi karena dia memiliki lensa zoom ataupun biasanya umumnya menggunakan lensa kit ataupun lensa bawaan dari kamera, hasilnya jauh berbeda. Makanya saran saya, sudah dari awal saya menyarankan untuk membeli bodinya saja dulu, kemudian
memilih lensanya kemudian. Bisa kita memakai lensa fix yang bukaannya lebih lebar. Kalau memang mau foto yang wide, pilihlah lensa fix yang wide. Kemudian kalau untuk potret di APS-C pilihlah yang 35 mili, di full frame pilihlah yang 50 mili, dan di micro four third pilihlah yang 25 mili. Menurut saya lensa fix dengan focal length 50 mili pada full frame itu sudah cukup bisa diandalkan untuk memotret berbagai macam jenis foto ya. Begitu juga dengan video, bisa untuk memotret model, kemudian memotret makanan, kemudian juga membuat sebuah film pendek, itu rata-rata menggunakan lensa fix. Tapi kalau teman-teman memang suka dengan pemandangan dan sebagainya, ya silakan pilih lensa yang wide, dan kalau bisa yang fix juga, karena ya mau gimana pun bokeh itu tetap menarik lah untuk pemula, biasanya seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah semakin paham tentang fotografi dan videografi, semakin tahu aliran yang paling pas untuk teman-teman sekalian, barulah kita mencoba melirik lensa zoom yang memiliki berbagai macam focal length. Intinya, setelah mengetahui jenis lensa yang ada pada kamera, maka harapannya teman-teman tidak lagi salah memilih lensa, sehingga kita bisa memulai memotret dengan baik dan sudah memiliki gear yang tepat, body yang tepat, dan lensa yang tepat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar lensa, merek, dan sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Karena sebagian besar merek kamera sudah pernah saya coba, contohnya seperti kamera Fujifilm, Olympus, Canon, Nikon, Lumix, itu sudah saya coba. Jadi teman-teman yang ingin rekomendasi lensa yang baik sesuai dengan merek body yang teman-teman butuhkan, silakan tanya di kolom komentar. Contoh, Bang, saya punya kamera Fujifilm, lensa apa nih yang recommended untuk yang fix atau untuk yang wide? Nanti saya akan rekomendasikan sesuai dengan pengalaman saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Silakan subscribe bagi yang belum, karena saya akan rutin upload video seputar fotografi dan videografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.